Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan berterima kasih hari ini tanggal 24. Kita bersyukur bersama-sama karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Kita juga bersyukur teman-teman kita yang muslim, mereka boleh berpuasa selama 1 bulan dan hari ini mereka merayakan kemenangan. Tapi kita juga merayakan kemenangan kita karena Yesus Kristus telah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Dan hari ini ibadah kita hari ini adalah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan juga ibadah hari Minggu. Maka saya akan membagikan firman Tuhan ini untuk kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh merasakan kasih Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan semampu kami. Dan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini, Tuhan berkatilah agar menolong kami untuk dapat memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya membacakannya untuk kita semua. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saya mencatat beberapa hal penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pergi untuk kembali. Berbicara tentang pergi untuk kembali, kita mengingat tentang janji-janji Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, firman Tuhan ini menuliskan juga bahkan di kitab Yohanes, begitu sangat detail, itu dituliskan bahwa Yesus menjanjikan bahwa ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus untuk datang, untuk ada di dalam anak-anak Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan renungan kita dengan tema pergi untuk kembali akan menjelaskan kepada kita 3 kebenaran penting yang akan kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, murid-murid bertanya seperti ini karena kita tahu bahwa pengharapan mesianik, orang-orang Yahudi, bangsa Israel pada saat itu, mereka menantikan Mesias. Mesias yang akan datang ini adalah raja yang mereka secara pemikiran manusia mereka berpikir seseorang mungkin seperti Daud ataupun seperti Salomo, raja yang sangat luar biasa seperti itu. Tetapi ketika Yesus datang, bukan seperti itu pemulihan yang Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan melakukan pemulihan itu bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Dan ketika murid-murid bertanya, maukah Engkau pada waktu ini, pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus bilang gini, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, berbicara tentang waktu
waktu, pada kedua ayat ini ada dua kata bahasa Yunani yang digunakan untuk menjelaskan tentang waktu. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, mereka menggunakan kata kronos yang berarti bahwa waktu seperti jam, menit, jam, hari, bulan, tahun, seperti itu. Dan kronos itu artinya kronologi. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang sesuatu, kita akan bilang kronologinya seperti ini. Artinya waktu-waktu yang kita jalani setiap hari seperti itu. Tetapi ketika Tuhan menjawab mereka, Tuhan menggunakan dua bentuk atau dua kata waktu yang sangat berbeda. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan engkau mengetahui masa, Tuhan menggunakan kata kronos yang sama dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid bahwa kamu nggak perlu tahu tentang hari, tanggal, bulan, tahun, jam berapa. Tuhan akan melakukan pemulihan kepada bangsa itu. Dan juga Tuhan menggunakan kata waktu, yaitu kairos. Nah, kairos itu berbicara tentang waktu Tuhan. Kairos juga berbicara tentang kesempatan. Jadi di dalam kronologi kehidupan kita ada kairosnya Tuhan. Ada waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Menolong kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, berbicara tentang Yesus naik ke sorga untuk kembali, dengan tema kita tadi bahwa dia pergi untuk kembali, ada satu hal penting pertama yang kita pelajari bersama adalah tentang kesempatan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengubah diri kita, untuk menerima Dia, untuk bertobat, untuk begitu banyak hal. Karena di dalam setiap kronologi kehidupan kita ada kronos atau kesempatan Tuhan di situ. Saya tadi mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa saya selalu teringat dengan ilustrasi dewa kesempatan yang punya rambut hanya di depan dan di belakang tidak ada. Jadi kesempatan itu seperti itu. Ketika dia datang di depan kita, we have to grab it. Kita harus menangkap itu dan jangan sampai itu lepas daripada kita. Karena kalau itu lepas, maka kalaupun ada kesempatan lain yang Tuhan berikan kepada kita, keadaannya sudah sangat berbeda. Maka dalam menantikan Tuhan untuk datang kembali ke dunia ini, Tuhan berikan kita kesempatan untuk berubah. Mungkin ada banyak hal-hal yang harus kita tinggalkan, yang harus kita perbaiki. Kita harus bertobat dari hidup kita yang tidak benar. Tuhan masih kasih kita kesempatan. Kita tidak perlu tahu kapan waktu dan waktu, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu Tuhan itu kapan. Tapi yang harus kita lakukan adalah menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita perhatikan di sini. Sesudah ia mengatakan, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada ayat yang ke-7 bagian akhir di situ juga ada kata kuasa. Tapi pada ayat yang ke-8 juga dikatakan bahwa kita akan diberikan kuasa. Nah, apakah kuasa di ayat yang ke-7 itu sama dengan apa yang ada di ayat yang ke-8? Berbeda. Jadi, ayat yang ke-7 mengungkapkan kepada kita tentang otoritas, tentang power, tentang strength, tentang semua kebenaran daripada Tuhan saja. Tetapi ketika berbicara tentang kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan pada ayat yang ke-8, itu berbicara tentang dunamai atau dunamin. Itu artinya bahwa kita akan be able to do something, can atau could do something. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukannya. Itu adalah kuasa yang diberikan kepada kita. Nah, kuasa itu akan diberikan kita, dikatakan firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita nggak akan punya kuasa apapun kalau Roh Kudus Tuhan tidak ada di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus tidak ada di dalam kita, maka kita tidak punya kuasa apapun. Nah, kuasa di sini yang dimaksud adalah kemampuan yang diberikan Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu. Kita we are just ordinary people, but we can do extraordinary thing with our God. Ya, jadi kita bisa buat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa karena Tuhan yang ada di dalam kita.
Nah, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa kuasa artinya kita buat mujizat yang luar biasa. Mungkin sembuhkan orang atau bisa buat begitu banyak orang yang sakit, atau kayak apa yang dilakukan beberapa hamba Tuhan orang corona saat ini. Mereka seperti mencobai Tuhan untuk datang membuktikan bahwa dia punya kuasa daripada Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Bukan hanya tentang kuasa memberikan kesembuhan atau apapun itu. Tapi saya memperhatikan di sini firman Tuhan bilang gini. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ada tingkatan. Pertama, kita diberikan kuasa kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam kita ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, kuasa itu ada bukan untuk buat hal yang langsung wah, hebat, langsung no. Tapi tentang apa? Berbicara tentang menjadi saksi. Nah, apa yang dikatakan di sini menjadi saksiku? Saksi adalah orang yang menceritakan sesuatu yang dia lihat dan dia memperhatikan. Dia adalah saksi mata, artinya bahwa dia tahu semua hal yang terjadi. Dan dia hanya menceritakan tentang kebenaran. Saksi itu bukan seseorang yang memberikan opini atau memberikan pendapatnya. Dia tidak. Tapi hanya menceritakan tentang kebenaran saja. Tetapi di dalam ayat ini menuliskan tentang saksi itu sama artinya dengan martir. Nah, martir itu adalah seseorang yang mati untuk sesuatu yang sangat dipercayainya. Nah, berbicara tentang Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kita diberikan kuasa untuk mati bagi apa yang kita percayai. Bukan hanya saja seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang buat jadi orang Kristen itu menyenangkan, enak, tidak pernah susah, tidak. Jadi orang Kristen, hal yang paling sulit pertama menjadi seorang Kristen adalah kita harus mati untuk setiap kehidupan lama kita, dan itu sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengikis kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, bagian yang kedua, tadi pertama kita bicara tentang kesempatan. Yang kedua, Tuhan kasih kita kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Mungkin kita tidak bisa bercerita kepada orang lain, Tuhan Yesus itu begini-begini, seperti orang yang dengan fasihnya bisa bercerita. Tapi lewat kehidupan kita bisa jadi berkat menjadi saksi hidup tentang Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perhatikan pada ayat yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hal yang ketiga, kita belajar bersama-sama bahwa ada kepastian. Yesus selalu memberikan kepada kita pesan bahwa akan ada Roh Kudus. Bahkan dia akan datang kembali yang kedua kali. Tetapi bukan hanya saja Yesus yang membicarakan itu kepada kita, tapi firman Tuhan katakan bahwa ada dua orang berpakaian putih, dan ini adalah malaikat. Malaikat itu pun memberikan kepastian kepada murid-murid, bahkan kepada kita semua sekarang, bahwa itu benar-benar akan terjadi. Nah, pergi untuk kembali. Ada 3 hal penting. Yang pertama, kesempatan Tuhan kasih ke kita untuk menantikan dia dan memuliakan dia. Yang kedua, kuasa Tuhan berikan kepada kita ketika kita punya Roh Kudus. Kita akan menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Dan yang ketiga, kepastian kedatangan Tuhan benar-benar ada. Maka nantikanlah Tuhan, supaya ketika Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, dia mendapati kita setia. Ya, dan kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak akan mengecewakan Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil kita pulang pun, Tuhan mendapati kita setia. Dan dia sangat bersukacita melihat kita. Ya, mungkin ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang mengecewakan Tuhan.
Saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, memulai hidup kita yang baru bersama Tuhan dengan kesempatan-kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kuasa Tuhan di dalam diri kita untuk dapat mengubah diri kita dulu supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Dan kita menantikan kepastian janji Tuhan. Kepastian bahwa kita menantikan Tuhan bahwa Dia akan datang, karena itu satu kepastian. Bukan cerita dongeng semata, tetapi itu kepastian. Karena Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang sangat luar biasa menyertai dan memberkati kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami berdoa, biarlah kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menantikan Tuhan dengan hidup memuliakan Tuhan. Kuasa daripada Roh Kudus yang ada di dalam kami gunakan untuk hidup memuliakan Tuhan, jadi berkat, menjadi saksi hidup tentang Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dan kami menantikan Tuhan, karena janji Tuhan untuk datang kembali adalah ya dan amin. Satu kepastian yang tidak dapat diganggu-gugat. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tutup bungkus dengan kasih setia Tuhan. Dengan berkat penyertaan Tuhan. Tuhan jaga, berkati, lindungi. Bahkan semua keluarga besar dimanapun berada, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.